dia udah tidur, tiba-tiba temennya itu kan masih main HP. Tiba-tiba temennya itu dapat chat, dan chatnya itu mengatakan kalau dia disuruh tidur, udah malam tuh. Tapi anehnya nah suara itu semakin lama semakin menjelas dan mendekat ke arah dia. Pas dia lihat ternyata itu bukan maling melainkan itu adalah Guys, serem banget. Begini nih penampakan hantu tanpa kepala. Ada nggak dari kalian yang udah pernah ketemu sama hantu tanpa kepala? Kalau ada nih, aku punya cerita buat kalian. Jadi ceritanya ada dua orang anak perempuan yang lagi pergi liburan ke rumah pamannya kan. Nah kebetulan rumah pamannya itu emang berada di pelosok desa gitu Posisinya mereka sampai di rumah pamannya itu malam banget. Si pamannya dan bibinya ini seneng banget kedatangan tamu, karena mereka selama ini cuma tinggal berdua aja kan. Dan di rumah itu benar-benar sepi karena kedatangan dua orang anak perempuan. Si paman dan bibinya ini seneng dong karena ngerasa rumahnya bakalan rame. Tapi sebenarnya salah satu dari temennya itu udah ngerasa kalau rumahnya itu hawanya itu nggak enak gitu, kayak ada yang aneh dan ada yang memantau dia kan. Cuman ya dia nggak mau berpikir aneh-aneh dan dia mencoba berpikir positif. Nah setelah mereka masuk ke rumah itu, mereka bersih-bersih, mereka pun langsung istirahat karena itu posisinya udah malam banget kan. Nah di perjalanan tadi baterai handphone si cewek ini habis udah lowbat gitu kan. Karena HP-nya lowbat, dia pun memutuskan sebelum tidur untuk mencarger handphone tersebut. Dia charger tuh, setelah dia charger dia pamit ke temennya dan bilang kalau dia tidur duluan. Temennya itu masih main handphone kan, karena handphonenya nggak lowbat. Tidur tuh si anak perempuan ini. Tapi pas dia udah tidur, tiba-tiba temennya itu kan masih main HP. Tiba-tiba temennya itu dapat chat, dan chatnya itu mengatakan kalau dia disuruh tidur, udah malam tuh. Tapi anehnya chat itu berasal dari nomor handphone temennya yang udah tidur tadi. Dia heran dong, kan dia taunya temennya udah pamit tidur duluan. Pas dia balik badan, dia lihat ke arah temennya, ternyata bener temennya posisinya emang udah tidur. Dia ngerasa aneh, kok temennya tidur bisa ngirim pesan. Ditambah lagi pas dia lihat ke meja, ternyata posisinya handphone temennya itu tuh mati total dan dalam posisi keadaan di charger, gak nyala sama sekali. Di situ dia ketakutan dong, dia udah langsung ngerasa aneh. Nah gak berapa lama dari kejadian itu, tiba-tiba dia didatangi sama hantu perempuan yang kepalanya gak ada, kepalanya puntung gitu Di situ dia ketakutan dan bangunin temennya juga ngelihat hantu itu. Mereka langsung keluar dari kamar itu dan langsung memanggil paman beserta bibinya Mereka ceritain tuh mereka bilang ada sosok yang mengintip dari pintu mereka, dan sosoknya itu kepalanya nggak ada. Tapi si pamannya ini nggak percaya, kata dia nggak mungkin, itu pasti manusia. Nah si pamannya ini malah mikir kalau yang ngintip itu bukan hantu melainkan pencuri. Nah karena dia mikir itu maling dan dia takut barang-barangnya hilang, jadi dia memutuskan untuk berjaga dan nggak tidur di depan rumahnya. Dia duduk di depan rumahnya ngeronda gitu kan, tapi posisinya dia ngeronda sendiri Tapi baru aja beberapa detik dia lewat, tiba-tiba dia mendengar suara langkah gitu kan. Nah di situ dia makin yakin tuh, ini nih si maling nih, mau ngapain dia nih. Dia pikir itu suara langkah si maling kan. Nah suara itu semakin lama semakin menjelas dan mendekat ke arah dia. Pas dia lihat ternyata itu bukan maling melainkan itu adalah sosok wanita yang kepalanya nggak ada dan berjalan-jalan di sekitaran rumah mereka. Di situ si bapak ini langsung ketakutan dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia ceritakan kejadian itu bersama istrinya dan keponakannya tadi. Di situ dia baru percaya kalau ternyata yang dibilang keponakannya tadi benar. Berarti memang benar ponakannya itu ngelihat hantu perempuan yang nggak ada kepalanya gitu kan. Di situ mendengar pernyataan pamannya, si anak-anak perempuan ini semakin takut dong. Nah karena mereka takut, mereka meminta bibi dan pamannya untuk tidak tidur terpisah-pisah. Jadi mereka mau tidur bareng pamannya dan bibinya di ruang tamu. Nah karena si pamannya ini juga udah ngeliat langsung penampakan hantu tersebut dan serem banget, jadi si pamannya ini juga mau tidur di ruang tamu rame-rame karena dia takut hantu itu bakalan datangin dia ke dalam kamarnya. Akhirnya keluarga ini pun memutuskan untuk tidur bareng di ruang tamu karena mereka takut kalau mereka tidur di kamar mereka masing-masing, mereka bakalan diganggu sama hantu tanpa kepala tersebut. Nah ada nggak dari kalian yang pernah mengalami kejadian sama? Atau kalian pernah mendengar cerita orang yang ketemu dengan hantu tanpa kepala juga? Kalau ada, kalian tulis di kolom komentar ya.